Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Baik, ini adalah modul keempat ya. Langsung saja Waalaikumsalam saya warahmatullahi akan wabarakatuh. share screen ya. Mungkin modul pertama, ketika kalian menjalankan aplikasinya, eh, akan muncul error seperti ini. Seperti ini mungkin. Ya ini. Indeks directory tidak diizinkan di sini. Artinya untuk link awal yang itu linknya itu localhost 8000 itu belum ada, belum kita berikan. Ini sudah saya jalankan, errornya seperti ini kurang lebih ya. Ini terjadi karena kita belum membuat link khusus ketika itu tidak ada isinya gitu, hanya alamat saja. Contohnya alamatnya facebook.com atau unuja.com, itu kan masih belum ada, belum kita buat. Kalau ini, kalau di lokal namanya itu localhost 8000, ini belum muncul, maka kita harus membuat terlebih dahulu. Baik, langsung saja saya akan fokus pada modul. Di sini yang langkah awal yang harus kita lakukan adalah setting, memberikan setting atau melakukan setting yang dibutuhkan untuk membuat sebuah templates. Jadi kita nanti akan mengaktifkan templates dan semua data itu akan ada di folder templates. Ada S-nya ya, templates. Kalau saya buat data lain, contohnya tempat atau lainnya, itu biasanya error, Mas. Karena ini bawaan dari Django, jadi bunyinya templates. Biasanya kalau kita tidak menggunakan templates kayak gini, otomatis kita tetap membuat folder templates, kemudian setelah itu diikuti dengan nama apps-nya. Contohnya gini, dalam apps apps website itu nanti akan muncul templates, kemudian di dalamnya templates harus ada website, baru itu tempat penyimpanan data. Jadi ada dua kali folder kalau kita tidak menggunakan ini. Silakan nanti bisa uji coba ya. Kalau kita tidak menggunakan codingan seperti ini atau settingan seperti ini, maka itu harus ada templates, kemudian dalamnya templates itu harus ada folder lagi yang namanya sama persis dengan nama apps-nya, jadi website namanya gitu. Baik, langsung saja. Awal kita buka setting dulu. Tunggu, ini lemot. Ini mana ini? Tapi ini masih bisa dibuka ya kalau kita lihat ini. Masih bisa dibuka. Ini kita tekan. Baik. Ini. Kita fokus pada kosong dulu. Kita lihatkan errornya dulu di sini. Kemudian di bagian saya hapus dulu ini sebetulnya. Ini di bagian kita ke bagian setting, kita cari dir directory, tempatnya directory di sini ya. Jadi ini di tengah-tengah ini kita buatkan, kita tambahkan kode seperti ini. Nah ini dalamnya ya. Jadi ada kurung tutup lurus itu ya. Kita masukkan di sini settingnya. Oke. Kemudian ini kita sudah nambahkan itu apa? OS ya di awal, jadi nggak usah. Kemudian setelah kita copy di sini bagian dirnya, kemudian kita buatkan apa ya namanya ya, nah, sejajarkan dengan project. Kita buatkan sebuah template yang itu sejajarkan dengan project ya. Jadi yang kita buat nanti adalah yang pertama itu templates, buat folder templates pertama sejajar dengan project. Kemudian yang kedua itu kita buat templates lagi yang di dalamnya apps website, kemudian di dalamnya apps chat seperti ini ya. Jadi kita buat folder templates. Jadi kita langsung menuju pada ini, kita buat dulu
klik kanan, kelihatan ya. Baik, di sini templates. Ini adalah kita buatkan template di sini sebagai basicnya, atau kita kasih nama template statik ya. Kemudian di dalamnya website kita kasih juga, kita berikan templates. Ini tempat menampung kode HTML. Oke. Baik, di sini juga kita berikan di chat. Sudah semuanya ya, sudah saya berikan. Yang pertama itu sejajar dengan project seperti ini, namanya templates. Baik, kemudian telah selesai, kemudian kita tambahkan sebuah include. Ini kita akan mulai dari yang paling besar dulu. Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi itu kita mulai dari settingan awal. Settingan awal itu adalah ada di project kalau kita bermain di Django ya. Jadi kita buka, yang pertama itu kita buka apa ini? Ini kita buka tidak dijelaskan namanya. Tidak dijelaskan, ada yang lupa kayaknya. Ini ada yang ketinggalan kayaknya kodenya. Baik, biasanya kalau seperti ini kita buka ini URL pada apps. Ini, kita buka ini. Kita blok dulu. Project URL. Jadi kita buka project URL-nya ini. Ini kan ada, kita punya project itu namanya jualan, kemudian di sini ada setting, kemudian ada ini URLs, kita buka di sini. Kemudian di bagian page kita tambahkan koma, kemudian tambahkan include. Artinya kita akan memasukkan kode apa namanya? Kode apps-nya ke dalam aplikasi kita. Kemudian setelah itu selesai, kemudian kita buatkan pad. Nah, ini adalah kosong, kita kasih kosong. Artinya tanpa adanya apa ya? Tanpa adanya link, nanti ini kosong, kayak gini tampilannya, kosong kayak gini. Seperti ini. Kemudian di sini kita koma, kemudian namanya itu adalah include kurung buka tanda petik 2, kemudian kita berikan nama apps-nya, website titik URL. Ini sudah ada, jadi artinya di sini kita sudah membuat sebuah link, link include, atau kita memasukkan apps website ke dalam project kita ini dengan menambahkan kata include seperti ini. Oke, sama ya, ini sudah sama. Kemudian setelah itu, karena kalau kita baca, buatlah url.py di apps website. Ini artinya ya. Jadi otomatis dari kode ini kita disuruh membuat sebuah file yang namanya urls.py, di mana tempatnya itu di apps website. Jadi kita langsung menuju pada apps website-nya. Ini ya websitenya. Kemudian kita klik kanan di sini new file, kita tambahkan urls, ada s-nya .py. Nah, jadi disesuaikan dengan yang diminta. Jadi ini kan di bagian URL project-nya diminta untuk membuat sebuah URLs di mana, yaitu adalah di apps website seperti ini. Dipahami ya. Kemudian setelah ini selesai, kita buka yang kita buat barusan di apps ini. Jadi sejajar di dalamnya. Perhatikan ini sejajar dengan views gitu ya. Kita langsung buka di bagian ini. Ini masih kosongan. Ini masih kosongan ya. Masih kosongan. Kemudian di sini kita tinggal kopikan kode ini. Baik, karena kita jelaskan kodenya. Kita kopikan kode ini. Ini artinya
akan ada sebuah URL atau penampungan URL baru di mana nanti akan dihubungkan dengan views. Akan dihubungkan dengan views. Views-nya posisinya di mana? Posisinya views itu nanti ada di dalam apps. Apps apa? Apps website. Karena tanda titik ini menandakan dirinya sendiri. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kita buatkan sebuah path kosong. Ini ada nama views, views ya, views beranda. Artinya apa ini? Di dalam views.py harus ada fungsi yang namanya beranda seperti ini. Maka di bagian views kita buka views apps-nya di sini, oke. Ini ya, ini kita disuruh membuat sebuah sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman Python gitu. Jadi ini fungsinya kita sudah buatkan, simpel sekali fungsinya seperti ini. Baik, ini kita buatkan di sini. Kita buatkan, oke, jelaskan dulu. Ini adalah fungsi, jadi div itu mungkin sambil mengingat ya, ini pelajaran waktu pembahasan bahasa pemrograman Python ya. Python. Jadi ada beranda nama ini harus sama dengan yang di sini. Ya, kalau ini boleh beda. Ini sebagai tempat pemanggilannya nanti kita uji coba. Jadi kalau manggil itu menggunakan ini, beranda ini. Contohnya kalau kita ganti namanya ya, beranda link, maka yang dipanggil ini nanti. Ini ya. Tapi saya biasanya menyamakan biar lebih cepat ya. Ini yang penting kalian paham alurnya, yang paling penting. Jadi views ini harus ada fungsi beranda. Tulisannya sama beranda. Jadi di sini sudah ada yang namanya fungsi dari beranda. Oke. Kemudian konteks ini variabel ya. Sebenarnya kita bisa bebas memberikan kata apa saja di situ. Kemudian kita buatkan subvariabel itu adalah halaman beranda. Kemudian ada judul. Jadi nanti cara panggilnya itu adalah judul ya, seperti ini. Kemudian ini ada konteks. Konteks itu variabel konteks. Ini namanya bebas ya sekali lagi ya, tapi saya lebih suka pakai konteks. Konteks ini akan dimasukkan dalam kode ini beranda titik HTML. Jadi semua isi dalam konteks ini akan di-rendering atau dilempar ke file yang namanya beranda.html seperti ini. Ya. Tolong di mute ya. Ya, kemudian ini tandanya dari kode ini harus ada file yang namanya beranda.html. Ya. Harus ada beranda.html. Di mana tempatnya? Di templates. Jadi di sini kita buatkan lagi di bagian ini website, kemudian ini di template, dalamnya template ya, hati-hati dalamnya template. Sekali lagi kita klik kanan, kemudian new file, kita berikan nama beranda.html. Baik. Sekarang sudah kita buatkan beranda.html. Oke, contoh kita mau manggil ini, kita mau manggil beranda ini ya. Jadi kita sangat mudah sekali dengan judul ini kita lempar di sini dengan memberikan kata kalibrasi. Ini namanya istilahnya kalibrasi kalau tidak salah ya. Jadi, namanya adalah judul. Maka yang akan muncul di sini adalah halaman beranda. Jadi kalau seandainya ini ada banyak ya, bisa jadi tinggal kita ganti namanya apa gitu ya, tinggal kita panggil gitu. Ini juga bisa memanggil bentuknya itu berupa ORM atau query ya. Query juga bisa di sini, tinggal kita masukkan di sini, kemudian kita lempar di sini. Ini gaya codingannya mungkin yang pernah coding CI 3 kayak gini mungkin. Baik, sekarang kita lihat di sini apa yang terjadi. Kan tadi kan error ya, bisa enggak? Masih proses. Oh ini minta dijalankan lagi. Jelas suara saya ya? Oke. Halo?
Iya Pak, jelas. Jelas, Pak. Iya, Pak. Ini kita jalankan, jadi kita kalau dijalankan akan muncul nilai beranda halaman. Artinya ini rendering dari konteks, dari variabel konteks ya. Dan kita lempar di sini. Ini contohnya biar lebih besar, saya akan bisa berikan H, H2, ini H1, H1, ini ya. Beranda. Ini rendering ya. Jadi kita bisa menambahkan sebanyak-banyak mungkin rendering. Jadi contohnya kita menambahkan sebuah ORM, nanti kita basisnya ORM ya, atau query dah. Kalau lebih gampangnya nanti kita lempar di sini, kemudian kita panggil di dalam beranda.html seperti ini. Atau kita ulang lagi nanti. Baik, telah selesai. Ini telah kita selesaikan. Jadi muncul sudah ya. Jadi sudah ada error lagi. Jadi halaman kosong artinya halaman kosong. Ini halaman kosong untuk memanggil mana? Kita tutup dulu ya ini ya. Ini masih belum dibutuhkan. Halaman kosong untuk memanggil ini. Nah, untuk memanggil beranda. Ini kosong ya halamannya. Jadi kalau kita tambahkan, contohnya kita tambahkan aku gitu ya. Maka ini akan error lagi. Pasti error. Karena kenapa? Kosong belum ada nilainya di sini. Ini kosong. Ini seharusnya error ya. Ini error. Ini seharusnya harus baca aku. Baru bisa gitu. Ini contohnya kenapa sebelumnya itu error ya. Baik, kita lanjut dulu. Ini sudah selesai. Kemudian setelah selesai ini, baik kita lanjut ke bawah. Nah, dalam sebuah template biasanya, mungkin ini berlaku untuk semua bahasa pemrograman ya. Saya buat istilah sendiri ya. Ada template yang itu berbau statis dan dinamis. Statis itu dia tidak berubah ya, tidak berubah. Dan dia akan digunakan berkali-kali. Contohnya apa? Header, kemudian ada navbar, kemudian ada footer. Ketiga ini biasanya ya, ya mungkin nanti ada pola yang lain, monggo, nggak jadi masalah. Biasanya ketiga ini dia statis bentuknya, tidak akan berubah. Dan perubahan file hanya terjadi pada bagian isi, ya hanya terjadi pada bagian isi. Ini coba saya contohkan seperti ini. Ini ada sebuah website, ini sudah online ya, website FPI. Kelihatan website ini ya? Ya. Halo, semuanya kelihatan? Ya Bapak. Kelihatan, Pak. Silakan. Di sini adalah navbar, ini adalah headingnya. Kemudian yang paling bawah ini adalah footernya. Ini ketika diklik kalender, maka itu yang berubah hanya ini saja. Yang lain tetap ya, karena ini disebut dengan statis, kemudian ini disebut dengan dinamis. Jadi kalau kita buat website itu agar perubahannya tidak terlalu signifikan, tidak berubah total, maka kita harus tentukan mana yang statis dan mana yang dinamis. Seperti itu. Dan biasanya kalau dalam sebuah website itu, statis itu ada di header ya, kemudian ada di navbar, kemudian yang terakhir itu ada di footer, seperti itu. Ya. Jadi kayak gini ya, ini sebenarnya perubahannya hanya di sini, di bagian apa ini isi di sini. Jadi kalau saya klik, contohnya, saya klik ini AMI, saya klik ya coba ya. Ini saya klik contohnya, ini hanya yang berubah, yang ini tetap ya. Ya. Maka ini disebut dengan statis dan ini disebut dengan dinamis, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau tidak bisa dipahami kita diskusi lagi. Kita hapus dulu ya karena aku tidak ada. Baik. Jadi otomatis kita buat sebuah base, kita berikan nama base, kemudian kita buat sebuah file yang namanya apa? Ini namanya base ya, base. Kemudian kita buat lagi navbar, navbar ya. Oke, kita langsung coding. Tempatnya di mana? Ini tempatnya di luar ya. Di luar itu kan ada
template sudah kita buatkan, di mana itu sejajar dengan project kita. Jadi kita buatkan di sini, kita buatkan di bagian ini. Oke, kita langsung di sini. Oke, di sini ya. Sini kita klik kanan, new file, kita tambahkan base.html. Kemudian kita buat lagi di sini navbar.html. Oke. Jadi sudah ada dua. Ini file-file ini saya namakan file statis ya, tidak akan berubah ya. Seperti itu. Nanti di bagian beranda ini nanti file-file dinamis seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini kita langsung saja copy. Saya akan jelaskan pelan-pelan ya, karena ini cukup penting karena terkait dengan desain. Jadi kalau kita punya ada sebuah template, saya pengen template itu digunakan ke website kita gitu. Gimana caranya? Itu karena kalau kita suruh ngoding dari awal membuat CSS kayaknya agak-agak lama gitu ya. Maka saya buatkan yang lebih cepat lagi dengan menggunakan sistem kayak gini. Jadi ini contohnya, saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Jadi ini ada kerangka HTML. Kerangka HTML-nya kita kopikan di sebelah sini. Di base ya. Di base. Oke. Kemudian ini kita bagi lagi agar lebih menarik gitu ya. Ini contohnya, ini bagian apa ini? Ini bagian navbarnya kan contohnya. Jadi kita kopikan ini, kita cut ya, kita letakkan di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian ini kita berikan kode include. Kita masukkan, apa yang dimasukkan adalah navbar. Navbar.html. Karena ini dalam satu folder, kita lihat ya, settingan foldernya itu navbar, base, dan navbar itu dalam satu folder. Maka kita tidak usah menggunakan embel-embel kayak gini ya, nggak usah. Langsung kita fokus pada nama file seperti ini. Kemudian ini adalah sisi dari template-nya, navbarnya ya. Kemudian kita cari lagi kontennya di sebelah mana. Ini enggak, ini kontennya ya. Ini kontennya. Ini kontennya ya. Untuk kontennya perubahannya kita tambahkan kode seperti ini. Blok, kita sistem blok konten di sini. Jadi kita buatkan blok konten. Ini isinya ya. Anggap ini mainnya di isinya. Kita hapus ini, kita ganti dengan blok. Blok ya. Ini nanti tempat untuk perubahan dinamisnya. Contoh ini saya mau ganti ini Pak. Ini mau ganti, kita tetap link ke judul ya. Judul. Baik, kemudian di bagian beranda ini baru kita lakukan sedikit modifikasi. Ya, ada yang kita panggil, yang pertama yang harus dipanggil adalah base-nya ini. Ya, base-nya, kemudian dalamnya base lagi kita panggil blok kontennya ini. Oke, ini kodenya seperti ini. Nah, di bagian ini seperti ini. Kita kopikan di sini. Nah, ini artinya it extends. Extend itu di mana yang akan dijadikan extend atau konsisten dalam template tersebut adalah base.html. Kemudian perubahannya itu diblok dari sini, dipanggil, dijelaskan bahwa yang akan berubah hanya bagian ini saja. Jelaskan, maka ini akan berubah. Sekarang kita jalankan. Nah, jadi yang akan berubah di sini. Jadi kalau saya istilahkan, jadi ini hanya konsep ya. Sekali lagi ini konsep dari templating. Kalau lebih lengkap lagi nanti kita akan coba lagi bagaimana ada sebuah website jadi kita modifikasi dan kita jadikan template kita. Itu nanti lebih mudah caranya. Baik, ini bagian header ya. Ini bagian navbar. Kemudian di sini bagian footer. Itu jadi yang bagian ini semuanya adalah bagian yang statis. Ini bagian statis, kemudian ini bagian dinamis. Ini akan berubah terus ya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kemudian kita fungsikan linknya. Jadi kalau merubah link tinggal di sini navbar ya. Caranya linknya contohnya gini. URL
URL, ini tulisannya kayak gini ya. URL, kita pakai tanda ini, kelihatan ya semuanya ya. Kemudian yang dipanggil di sini adalah urls.py, yang dipanggil bukan ini, tapi ini. Contoh ya, kalian memanggil ini dengan memberikan nama yang berbeda. Ini contohnya beranda link. Ya, beranda link. Jadi ini harus sama, namanya adalah beranda link. Ya, itu ya. Ya. Jadi yang dipanggil itu name, nama, name dari URL. Tapi saya lebih suka sama di sana. Tapi kalian cukup paham ya. Paham sehingga bisa memodifikasi sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke. Kemudian contoh ini sudah selesai. Oke, ini sudah berfungsi sebenarnya ya. Linknya sudah berfungsi. Fungsi linknya ya. Oke. Oke, ini sudah berfungsi linknya. Jadi dia ketika diklik dia akan langsung ke beranda. Oke. Contoh kita akan coba memfungsikan apa tentang kami dan kontak. Jadi contohnya awalnya ini awal pengkodingannya biar lebih sistematis kita mulai dari urls.py. Jadi kita buatkan di sini. Ingat tanda tanda koma ya. Kita buatkan 3. Contohnya di sini adalah linknya adalah tentang tentang strip kami. Jangan pakai spasi biar lebih menarik ya. Spasi bisa juga sebenarnya sih. Di sini terus kontak. Kemudian ini contohnya kita berikan nama yang sama tentang kemudian ini eh, kontak seperti biasa. Setelah kita buatkan URL, kita disuruh membuat sebuah fungsi yang namanya tentang di views ya. Jadi di bagian ini kita buatkan lagi, kita copy paste dulu. Jadi kalau sudah paham copy paste nggak jadi masalah ya, agar paham alurnya. Kalau paham alurnya seperti itu ya, ini kita ganti dengan tentang, contohnya ini kita ganti dengan tentang kami, kemudian kita buatkan ini, ya, ini kita kopikan di sini, contohnya ini kita buatkan namanya yang dipanggil adalah tentang, sama ya, ini tentang, tapi isinya sama, kita buatkan isinya sama, tapi akan berbeda. Kenapa? Karena judul ini menyesuaikan dengan isian yang ada pada tentang kami. Ini tentang. Jadi tentang ini manggil ini ya, ML ya. Kemudian kita buatkan lagi, contohnya kontak. Kemudian ini kita buatkan hubungi kami, oke. Hubungi kami, ini kontak. Jangan lupa juga dibuatkan di sini, di bagian apa? Di bagian template sini, aku paste saja. Namanya adalah kontak. Dan seterusnya ya. Jadi sesuai dengan menu yang ada, kita bisa melakukan modifikasi atau bisa menambah menu-menu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian di bagian navbar baru kita ubah URL-nya ini. URL. Ini kok muncul saya ini, Pak? Oke. Ini saya sudah menginstal plugin untuk Django. Ini di pertemuan pertama sudah saya jelaskan. Oke, ini tentang. Kemudian di sini juga URL. Ini adalah kontak. Kita sekarang coba uji coba. Kita jalankan. Baik, ini ya. Berubah ya. Sudah berjalan sesuai dengan menunya. Jadi tentang kami, ini tentang kami berubah, kemudian kontak. Baik. Ini adalah simulasi pembuatan template. Oke, kita diskusi dulu. Sebelum saya berikan penugasan, sambil jalan saya akan saya akan buka sebuah link. Ini sama ya, sama semua kode-kodenya. Ini linknya. Kita download dulu linknya ya. Kita akan coba contoh saja. Tapi nanti kalian yang mengeksekusi ya,
membagi mana bagian statis dan mana bagian dinamis. Harus paham itu, paling penting itu. Oke, kita download dulu. Sambil download kita diskusi ya. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan, mbak-mbaknya atau mas-masnya, monggo. Ada yang ditanyakan, Mbak, Mas? Kita diskusi dulu. Halo? Izin No, masuk. apakah ada Oh iya, udah ada ya? masalah statis itu kalau menggunakan ajak itu beda lagi konsepnya, Pak. Menggunakan apa? Ajak Sama beda saja ya. kok, sama saja. Bisa menggunakan ajak, bisa semuanya menggunakan saja ajak. Tapi kalau ajak, file ajak atau file CSS atau file apa ya, bootstrap atau file semua file-file yang digunakan untuk website kita biasanya itu diletakkan di statis, yaitu di header. Jadi diletakkannya di bagian ini biasanya ya, di bagian base. Nah, di sini letakkannya. Kelihatan ya? Ya, biasanya diletakkan di sini ya. Jadi kalau contohnya ada file-file yang itu dibutuhkan, ini ya diletakkan di sini. Kalau footer, maka letakkannya di bawah sini biasanya. Jadi file ajak, file apapun itu bisa digunakan, bisa diterapkan dengan menggunakan Django, tapi peletakannya biar kena semuanya dari apa? Dari dinamis itu, dari bagian yang dinamis, maka harus diletakkan di bagian statis yang itu ada di base. Itu tuh ya. Paham? Gitu. Bisa dipahami Ya, ya? Oke, ya. kita sambil tunggu downloadnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Lagi kita diskusi, kita uji coba di sini. Ini sebenarnya modulnya ada yang saya tambahkan. Jadi kalau kalian pengen mengaktifkan statik ya, kan di sini di awal-awal kan kemarin sempat error ya, karena saya lupa tidak meletakkan statik ya, folder statik ya. Ini sudah ada ya. Ini sudah ada folder statik, maka semua file-file yang ada pada tablet kita harus diletakkan di statik. Ini sesuai dengan settingan. Kemudian setelah diletakkan di statik, kemudian kita panggil dengan menggunakan load statik di atas, di paling atas. Contohnya di semua file harus ada ini kalau kita manggilkan statik, wajib. Oke, seperti itu. Ini nanti kita akan coba satu fungsi, kita coba uji coba satu saja di sini. Ini masih download ya, nggak lama ini. Ini kayaknya sudah download. Belum. Oke, terus kita download lagi. Nggak bisa. Ini mudah-mudahan lebih cepat ya. Kita cari dulu. Kayaknya saya pernah download. Kita cari dulu di atas. Di bagian download. Nah ini. Ini sudah saya download sebelumnya ya. Ini. Oke. Kita gunakan ini aja guys. Pakai install ini dulu. Ini sudah saya download mas. Terkait dengan template-nya. Ini ya. Kita akan menggunakan template ini. Baik. Kita copy ini cut ya. Kita cut. Kita letakkan di di luar guys. Kita letakkan di sini ya. Jangan di dalam ya. Letakkan di sini. Oke. Sini. Oke. Saya ekstrak here. Kita akan coba uji coba ini dulu. Ya. Baik. Ini ya.
kita, tapi saya tidak mencoba sampai selesai ya. Yang menyelesaikan nanti kalian pasti ya. Kemudian ini kita klik, coba kita jalankan dulu hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Kelihatan semuanya? Ini Kelihatan, template. Pak. Ya, Ya, ini Kak. template yang sudah ada. Kita akan masukkan semua ini ke dalam codingan kita. Ya, oke. Ini saya cobakan dalam satu file dulu. Ini coba ya. Ini tidak akan. Ini masih simulasi, simulasi. Nah, tapi nanti kalian tugasnya membagi mana bagian header, mana bagian eh, navbar, kemudian mana yang bagian isi, kemudian mana yang bagian footer. Itu seperti itu ya. Jadi kita gunakan yang mana ya? Ini banyak versi ya. Ini kita gunakan yang ini aja, guys. Yang indeks 2 biar agak sama. Ini indeks 2. Nah, ini indeks 2. Oke. Ya. Kita gunakan indeks 2 ya. Indeks 2. Caranya bagaimana? Oke, perhatikan caranya ini. Yang langkah pertama, kita copy gambar, kita copy CSS-nya, kita copy font-nya, kita copy JS-nya. Ini harus di-copy. Di-copy ya. Ini harus di-copy. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke ke folder statik. Ini folder statiknya di sini. Baik. Ini ya. Ini sudah saya pindahkan semuanya. Jadi harus dipindahkan semua karena terbentuknya desain seperti tadi karena dibantu dengan beberapa CSS, dibantu dengan beberapa JavaScript atau JS, dibantu dengan beberapa gambar. Maka terbentuklah ini. Oke, kita letakkan di bagian luar, nggak jadi masalah. Tapi kalau saya biasanya diletakkannya itu di bagian di bagian publik ya. Saya buatkan folder lagi namanya publik, tapi ini kita langsung saja. Tapi nanti editnya agak banyak ya, tapi tidak apa-apa guys. Baik, lanjut saja. Kemudian setelah selesai kita tarik satu. Ini kan kita tarik satu aja guys. Yang kita pakai adalah indeks 2 bagian ini ya. Ya, kita tarik ini di file kita di sini. Oke. Oke, open. Ini semuanya ya. Oke, semuanya. Kemudian setelah ini kita tarik itu, kemudian ini kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita pindahkan di beranda. Oke, kita belum dibagi ya. Ingat, ini belum dibagi. Ini kita uji coba dulu ya. Belum dibagi, kita uji coba dulu. Kopikan di sini semuanya. Ini adalah, kita perhatikan di sini, ini adalah desainnya. Desain yang sudah siap digunakan, tapi harus dimodifikasi. Kita buat ini dulu. Ini belum dibagi ya. Sekali lagi ini belum dibagi. Nanti kalau dibagi, yang namanya header, ini harus dipindah di base. Seperti itu ya. Yang namanya perubahan harus menyesuaikan dengan letak filenya. Jadi kalau tentang ditentang, kalau kontak dikontak sesuai dengan menu-menunya seperti itu ya. Kalau di navbar nanti kita juga letakkan di bagian navbar. Jadi kita harus bisa bisa memahami kode-kode ini. Oke, nanti itu akan jadi tugas, tetap tugas. Tugas itu nanti saya cek, tapi tenang, meskipun tugas nanti saya juga akan buatkan video khusus membedah template. Baik, ini kalau dijalankan nih, pasti kacau. Pasti kacau. Kacau ya, kacau. Kenapa? Karena belum ada gambar yang dimasukkan, kemudian belum ada file CSS, kemudian belum ada file JS, makanya kacau. Nah, gini kacaunya. Jadi caranya ini, tugas kita adalah menghubungkan antara coding ini dengan
file-file yang sudah saya copy di statis seperti itu. Itu ya, itu menghubungkannya yang agak-agak sulit, butuh ketelitian karena kalau kita salah mengkopinya pasti akan kacau. Oke, baik. Karena ini kita manggil statik, kita tambahkan load, tolong di silent ya, statik, ya, statik. Kemudian di bagian ini, ya, di bagian ini kita berikan atau kita lakukan modifikasi ini yang agak lama ya, yang kita harus mengubah ini semuanya. Caranya bagaimana? Oke, caranya kita letakkan dulu ini ingat ini sudah saya install pluginnya ya, jadi gampang. Jadi kita buatkan statik, kita ketik statik ya. Ini statik. Nah ini akan muncul langsung ya. Muncul. Ini tinggal di copy semuanya, di cut, kalau letakkan di dalam. Seperti itu ya. Lakukan itu secara terus menerus, semuanya. Ini banyak ya. Oke, kalau saya sih biasanya menggunakan cara yang agak brutal sih. Kita kontrol H gitu, tapi kita edit satu aja guys. Statik, kita kopikan ini aja guys, letakkan di sini dulu semuanya, hati-hati. Baik, setelah itu kita copy, kita letakkan di bagian dalamnya. Memang agak lama mas mbak ya, tapi tidak apa-apa, daripada kalian ngoding dari awal gitu buat desain seperti itu. Kita cut, letakkan di sini. Harus teliti, jangan sampai ada yang tidak kena, tapi nanti kalau nggak kena kita bisa mengeceknya dengan inspector ya biasanya. Tapi kalau coding dari awal bagaimana? Oke, monggo silakan. Jadi contohnya kalian bisa menguasai Tailwind gitu ya. Kita coding dari awal, nggak apa-apa. Jadi masalah. Atau kita menguasai tentang bootstrap ya. Jadi kita bisa juga letakkan bootstrap link di sini, kemudian kita tinggal uh, coding dengan menggunakan desain dari bootstrap ya. Jadi bebas. Agak halus, agak telaten, karena memang banyak mas. Oke, kita tinggal scroll lagi. Kemudian ini gambar-gambar juga diubah sebenarnya sih. Contohnya gambar yang paling atas ini sudah ya. Ini sudah diubah. Ini gambar ini ya. Ini harusnya juga harus diubah ya. Tapi gambarnya kita letakkan ini di statik ya. Kenapa statik? Karena nama foldernya statik dan itu bawaan dari Django defaultnya seperti itu. Baik, kita langsung di bawah saja. Kalian nanti tinggal mengubahnya satu persatu terkait dengan gambarnya. Sulit, gampang sebenarnya. Ini tidak apa, cuman butuh ketelitian kok. Tidak, tidak sulit sekali. Jadi kita harus telaten. Tapi ini paham ya?
Halo? Masih ada? Paham, Pak, paham. Paham ya? Ini biasanya Iya, Pak. kalau biasa kita buat aplikasi terkait dengan template pasti bisa dipahami kok. Cuman bedanya ada di file static ya. Oke. Kita masukkan dalam tengah-tengah ini. Lupa ya. Ini paling awal. Tapi gambarnya belum ya ini ya. Gambarnya belum. Ini hanya saya fokus pada desainnya. Nanti gambarnya bisa dikerjakan sendiri karena cukup banyak. Oke, kita cek. Lihat, sudah masuk semuanya. Tapi ingat, gambarnya belum masuk ya. Kita hasil lihatnya. Kita lihat hasilnya. Oke, ini masih error ya. Tapi ini sudah ada sebagian yang masuk. Sudah muncul, gambar sudah muncul ya. Oke, kita lihat ini yang error apanya. Kita cek inspektor. Banyak yang error pasti ini. Pasti banyak. Kan? Tapi kita fokus pada yang CSS saja. Gambar kita abaikan dulu. Ini CSS-nya tidak terbaca ini. Perhatikan. CSS-nya pasti saya salah ini. Ya, di bagian CSS, kita cek bagian atas. Desainnya ini udah betul ya. Statik. Oke. Ada yang lupa. Ada yang lupa. Kita cek dulu. Ini ya. Ada file ini yang lupa. Ini ya. Kita cut. Kita copy aja ya. Kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Di file kita. Di kelas. Dan kita jualan. Kita buatkan statis. Kita taruh di statis, sorry. Kita akan statis. Di luar ya. Ini ada di luar. Silakan. Sekarang kita cek lagi gimana hasilnya. Nah, muncul. Ini sudah muncul. Ini kok error, Pak? Ini error sebenarnya hanya gambar yang belum dipanggil. Bentuknya kan seperti ini kan? Nah, ini gambarnya seperti ini kan? Nah, bentuknya seperti ini kan ya? Kenapa ini tidak bisa gambar ini? Karena belum dipanggil memang gambarnya. Nanti kalian tinggal ngambil gambar. Contoh, cara ngambil gambar gimana? Sama kayak tadi ya.
Jadi contohnya ya, ini kita fokus ini dulu. Dari ini ya, kita buatkan di atas ada dua ya, aktif, statik. Oke, ini statik, kemudian kita cut ini, juga sama, statik, kemudian kita cut ini lagi. Contohnya ya, ini mungkin gambar apa ya? Oh, ini yang English ya, yang negara ya, yang aktif ya. Ini kenapa muncul ini kayaknya bawaan dari jQuery ya. Sini. English. Nah ini. Nah ini. Gambar ini ya. Muncul ya. Kelihatan kan? Jadi kita cari atau kita teliti lagi file-file yang berbau dengan image gitu ya. Atau gambar gitu. Agar kita ubah statik. Kita kopikan ini. Nanti kita tinggal modifikasi. Baik, ini saya masukkan satu produk saja ya. Nah itu cukup. Nanti tinggal kalian yang akan meneruskan ini. Statik. Gambar statik. Baik, ini. Jadi kalau gagal, sudah sama Pak gitu. Sudah sama dengan modul, pasti kurang teliti Mas. Coba, kan kadang-kadang ada yang sudah sama persis Pak gitu. Eh, pasti kurang teliti. Karena ini tidak bisa dibohongi ya. Keluar ya, ini logonya keluar, kemudian gambarnya keluar satu ini, belum selesai ya. Ini gambarnya, produknya ini keluar satu produk ya. Muncul ini, oke, nanti tinggal dilanjutkan. Baik, Eh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang tanya jawab lagi, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ganti warnanya itu gimana Pak? Daftarnya itu Pak. Kalau sampean ganti warnanya ini, ya Apa sampean teman? harus memahami alur kode dari template ini, karena kita membuat ini eh, instan ya, itu tidak boleh di awal. Tapi bisa diganti gambarnya dengan cara kalian pahami strukturnya. Biasanya di CSS ini. Nah ini. Hmm. Tahu kalau kalian biasanya bermain dengan ini ya, ini biasanya yang bermain dengan apa? Klik kanan ini inspected ya. Mungkin tinggal diganti warnanya lewat CSS ini. Contohnya ini ya. Contohnya kita harus menguasai alurnya ini dulu ya. Contohnya ini. Ini tempatnya di mana ini kategoris gitu ya. Kita ke ini, oke, header. Tapi agak-agak itu ya, agak hati-hati. Tetap agak hati-hati. Di bawahnya lagi ya. Oke, ini di bawahnya kita cari kategoris. Oke, ini font. Ini bawah lagi. Oke, baru bawahnya lagi ini di sini. Ini ya, nah ini. Nah ini bagian ini. Konten. Nah ini di sini. Nah ini coding ya. Masuk lagi. Nah ini coding ini. Contohnya kita ganti ya. Ini masih coding itu ya. Kita ganti. Nah ini. Nanti kita cari CSS-nya di
di CSS-nya ini kita cari lagi. Ini berubah kan ya? Kelihatan siapa itu? Toyib. Ya Pak, kelihatan Pak. Nah, ini biasanya kita harus paham istilahnya pengkodingan dalam div itu ya. Nih, kita berubah ya warnanya ya. Tahu ini juga berubah gitu ya. Jadi tinggal kita cari aja, Mas. Tapi ini berubahnya masih bukan secara real. Tapi kalian kita tahu ya bahwa tempatnya itu ada di ini. Ada di kategori heading. Heading ini ya. Ini background-nya, kemudian ini kita ganti ininya. Hitam. Kita ganti hitam. Bisa nggak? Oke, hitam ya. Tapi ini belum berubah total ya. Kalau di refresh akan kembali lagi. Tetap nanti kita ngubahnya di bagian ini. Di sini, Mas. Ya. Kita cari lagi ini heading yang bagian mana gitu. Contohnya kita search aja, Mas. Search. Kita lihat namanya apa ini? Kategoris. Heading, copy Ya. aja. Copy. Lebih dong. Inilah ini. Di sini ubahnya. Ya. Paham? Ya Pak ya. Ya paham. Itu ya. Pak, kalau mengubah semua total, Pak, ya buat sendiri dari awal, Mas. Yang kita ini hanya menggunakan template yang sudah ada. Seperti itu. Tapi ini memudahkan ya. Daripada kita fokus pada pembuatan template gitu. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi sih, saya bukan ahli desain. Ya, bukan ahli desain, tapi saya lebih pada logika ya. Logik gitu ya. Logik, kemudian terkait dengan back end gitu. Tapi kalau bagian front end hanya menghubungkan saja. Tapi untuk mendesain, desain kayak gini, saya cuma tahu fungsi-fungsinya, tapi idenya nggak keluar gitu, nggak muncul. Idenya nggak keluar dan mati rasa gitu kalau masalah desain itu intinya gitu. Ya Pak Baik, ya. mungkin Toyib lebih paham tentang desain. Kalau saya memang nggak bisa, dari dulu memang kalah dengan desain gitu. Tapi hanya kuat dalam logik dan logika pembuatan website seperti itu ya. Atau Ya logika Pak. tentang ORM atau query-nya gitu, atau logika tentang database itu mungkin bisa main, tapi untuk desain saya angkat tangan gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini kalau di refresh berubah ya, karena ini hanya saya di inspected saja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Ada lagi? Ya ada? Bisa dipahami? Mbak, Mas? Aman Pak. Aman, beneran aman ya. Saya kasih tugas kalian ya. Ini juga bisa ya, kita menggunakan ini. Ini kan ada judul. Bisa. Ya, harus kasih tugas ya. Tidak bisa. Pak. Ada mau tanya? Monggo? Ada yang mau tanya? Bisa matikan dulu, wis. Share screen-nya. Ada yang mau tanya, Mas? Monggo? Tidak ada? Tidak ada ya? Halo, semuanya? Masih ada ini? Belum ada, Pak. Belum ada, baik. Sekarang tugas Mungkin deh. kalian, saya tadi kan buatnya di beranda.html. Ya. Nanti tugas kalian itu memisahkan mana tempatnya diletakkan di base dan mana bagian navbar. Ya. Kemudian bagian beranda itu adalah, oke, saya screenshot share dulu. Bagian ini contohnya. Ini contohnya ini, bagian ini. Ini beranda ini bagian ini, Mas. Ya, jadi kalau saya contohkan di yang sudah ini ya, sudah jadi ya. Oke. Jadi kalau kalau ini potong dari sini, yang bagian atas adalah header ya. Kemudian plus dengan kontak, kemudian yang bagian bawah di sini kita tentukan bahwa dari sini ya, dari sini ini adalah daerah footer. Jadi kalau saya klik kontak tetap ada ini, yang berubah hanya bagian ini saja. Heading tetap ada. Ya. Jadi pahami ya. Ya. Jadi yang bagian home pada tampilan pertama adalah dari sini, dari slide ini sampai ke bawah di atasnya ini. Itu yang harus kalian pisahkan. Sehingga yang bagian bawah footer dan bagian atas heading dan navbar
itu nanti dimodifikasi, kemudian diletakkan, bukan dimodifikasi sih, diambil, kemudian diletakkan di base seperti itu. Di base seperti ini diletakkan, kemudian diatur di sini nanti kita tandakan bahwa bagian ini adalah eh, yang diambil dari sini. Ini ya. Oke, bisa dipahami enggak? Dipahami? Baik, kalau belum paham langsung. Sebenarnya sampean mudah, Mas. Tinggal ke sini ya. Ini kita tandain dari heading di sini. Ini adalah kode untuk apa namanya? Heading. Kemudian kita uap lagi. Oke, ini semuanya ya. Kita ke bawah lagi. Kita cari lagi lah. Ini adalah apa ini? Oke, ini masih header. Ini masih header. Oke, masih header. Inilah kita cari ini. Ini container header sticky. Ini menunya ya. Ini menu yang digunakan untuk apa? Apa, Mas? Navbarnya. Ini mobilnya. Ini kategorisnya masih ke bawah lagi. Kategoris yang ada di sini ya. Ini kategorisnya ini kalau ini sudah mulai di sini juga bisa kok kategorisnya. Jadi di atasnya kategoris mulai dari sini. Nah, ini kategoris, kemudian ini juga sama, live-nya juga sama, live-nya sama. Oke, ini masih sama terus, masih sama. Nah, dari sini ini adalah area sudah ada tulisannya kok. Ini adalah area footer. Jadi di sini ini kita kasihkan blok. Dikasihkan blok semuanya ini di sini. Oke. Sampai mana tadi? Mana sampai yang sudah saya tandai itu? Oke. Nah, sampai di sini. Ini kan masih ini all ini all ya. Ini ya. Ini masih bukan ya masih ya. Di bawahnya itu. Di bawahnya ini sih. Berarti dari ini menu masih. Lah, dari sini. Dari sinilah ini tandanya ini. Nah, dari sini. Oke, dari sini ya. Saksi tanda. Dari ini adalah statis. Saya berikan statis. Statis yang di bawahnya. Kemudian ini kita kasih nama adalah dinamis. Nah, jadi ke bawah ini semuanya, ke bawah itu nanti diletakkan di beranda ini. Nah, jadi bagian ini, dinding di bawah ini diletakkan di base. Mudah-mudahan kalian paham. Sudah saya kasih clue dan sudah sangat mudah sekali dipahami. Ya, jadi bagian ini ada di base, bagian di atas tadi ada di base, kemudian bagian ini diletakkan di beranda, kemudian kita buatkan logika blok konten. Gitu. Di sini kita letakkan kayak tadi itu, yang itu namanya adalah kontak, kemudian kita berikan ini. Nah, jadi di sini itu yang kita berikan tanda dinamis. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Halo? Ya ada? Aman. Aman ya. Ini tugas kalian. Pertemuan depan saya cek. Besok bisa nggak selesai besok? Oh ya, besok selesai? Anu, Anu apa ya? ya, nggak ngira lah. Ya, saya Oke, ada dulu. minggu depan saya cek semuanya harus selesai ini. Kalau udah selesai ini, nanti kalian akan tambah kesulitan. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, yang mudah-mudahan dipahami. Sudah agak aulang ya, aulang enggak ini? Lumayan, Pak.
Lumayan, Nah, Pak. lumayan gampang kok, kalian tinggal pahami div-divnya itu kok gitu. Ya, sebenarnya kalau kalian terbiasa dengan oh ini div ini, insya Allah paham, hitungannya paham gitu. Mana yang kita harus ambil dan mana kita harus letakkan di bagian beranda gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin dari Pak Lutfi ada yang mau disampaikan? Halo Pak Lutfi. Ya, dikerjakan saja. Jadi kerjakan Pak Lutfi ya. Ya wis, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Kita ketemu besok, tapi besok mungkin Pak Lutfi akan masuk sebentar. Untuk yang putra tinggal absen. Kita udah ini nanti saya rekam di mana di gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan barokah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.